Baiklah, kita bertemu lagi dalam konten mengajar manajemen logistik. Di sini judul kita adalah sistem informasi dan komunikasi dalam operasional logistik. Pertama, harus kita pahami apa itu sistem informasi dalam operasional logistik. Perusahaan memerlukan inventaris pada titik tertentu, bukan hanya informasi. Informasi memang mengubah cara rantai pasokan dikelola, dan perubahan ini dapat menyebabkan persediaan menjadi lebih rendah. Tanpa manajemen rantai pasokan, teknologi informasi tidak mungkin pada tingkat saat ini yang sedang dilakukan secara global. Beberapa faktor pendorong pasokan teknologi informasi yang lebih penting ditunjukkan pada gambar 13.1. Nah, di sini supplier mengirim datanya kepada produsen. Produsen mengirimkan datanya, sini lihat panahnya timbal balik. Nah, ada radio frequency identification. Jadi untuk mengidentifikasikan barang menggunakan frekuensi radio. Kemudian yang ditangkap di sini adalah barcode-nya. Barcode ini ditangkaplah oleh barang yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasikan jenis barang tersebut. Kemudian di internet, dengan menggunakan internet, perusahaan dapat mencari apakah ada di Prancis, India, Cina, dan sebagainya. E-bisnis menggantikan proses fisik dengan elektronik. Dalam e-bisnis, transaksi rantai pasokan melalui berbagai media elektronik. Ada termasuk di dalamnya email, transfer dana elektronik, penerbitan elektronik, pemrosesan gambar, papan buletin elektronik, database bersama, barcoding, fax, otomatisasi pesan suara, data log, dan seterusnya. Secara elektronik, pemasok dan pelanggan ini menghemat biaya, tenaga kerja, dan waktu. Beberapa fitur e-bisnis yang digunakan dalam rantai pasokan. Rantai pasokan ini sering dikenal dengan nama supply chain. Satu, adanya yang disebut dengan penghematan biaya dan pengurangan harga berasal dari transaksi yang lebih rendah. B, itu pengurangan penghapusan peran perantara atau agen, bahkan pengecer dan penyedia layanan. Ketiga, memperpendek respon rantai pasokan dan waktu transaksi. Keempat, memperoleh kehadiran yang lebih luas, pilihan yang lebih besar, lebih banyak, peningkatan layanan sebagai akibat, pengumpulan dan analisis data, penciptaan perusahaan virtual seperti Amazon. Nah, ini betul ini ya. Kita lihat bahkan saat sekarang ini perusahaan-perusahaan virtual atau toko-toko virtual Amazon ya. Atau kita lihat lagi banyak sekali sekarang ya toko yang besar. Nah, terus meratakan permainan untuk perusahaan kecil. Sebenarnya adanya kemajuan teknologi membantu perusahaannya untuk memajukan khususnya para UKM, perusahaan kecil. Selanjutnya di sini, dengan adanya kemajuan bisa kita lihat akses ke global, pemasok dan sebeluran distribusinya. Sistem informasi menjadi sangat penting bagi perusahaan besar, perusahaan kecil, dan sebagainya. Yang sering dikenal sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprises Resource Planning. Inilah sistem informasi berbasis transaksi yang terintegrasi di seluruh bisnis. Pada dasarnya, mereka memungkinkan untuk mengambil data untuk seluruh bisnis ke dalam satu paket kemudian puter, yang kemudian memberikan sumber tunggal untuk semua kegiatan informasi bisnis utama
seperti pesanan pelanggan, inventaris keuangan. Nama-nama eksklusif seperti SAP, Oracle, dan Microsoft sangat menonjol setiap kali sistem ini dibahas. Banyak perusahaan menggunakan untuk keuntungan mereka. Dalam struktur organisasi serta cara individu bekerja, ini terjadi ketika seluruh organisasi mencoba menjaga bisnis tetap berjalan. Ini harus direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh, yang akan membutuhkan sumber daya tambahan yang signifikan untuk mencapai hasil yang sukses. Banyak perusahaan yang telah mendapat manfaat dari menggunakan sistem ini, sementara beberapa mengalami masalah parah dengan aplikasi mereka. Umumnya, mereka sangat mahal untuk dibeli, membutuhkan banyak penyesuaian untuk setiap perusahaan pengguna, dan membutuhkan banyak waktu konsultasi yang mahal untuk diharapkan. Jadi inilah salah satu kelemahan kita dalam mengadaptasi teknologi. Jadi kalau secara sederhana dalam bahasa saya awalnya sulit, selanjutnya akan menguntungkan. Nah, kalau bahasa saya seperti itu. Jadi penerapan sistem informasi ini di mana-mana memang awalnya sulit sekali. Bahkan banyak orang menyerah. Tetapi selain sulit juga harganya mahal. Tetapi secara jangka panjang ini tidak akan menjadi masalah karena akan menguntungkan. Pelatihan tingkat tinggi untuk digunakan. Pada operasi juga diperlukan. Merupakan perpanjangan logis dari prinsip-prinsip manajemen rantai pasokan. Untuk memiliki satu sistem terkomputerisasi menyeluruh yang memungkinkan organisasi dan dukungan perencanaan seluruh perusahaan. Sistem ERP dasar tidak melakukan ini, walaupun modul perencanaan spesialis tersedia. Seringkali sistem ERP dihubungkan dengan rantai pasokan yang tepat. Di masa depan, sistem terkait ini cenderung menjadi hal biasa, ya betul. Ya, nanti di masa depan semua akan saling terkait diakibatkan adanya internet ini. Semua akan menjadi terbuka, semua akan menjadi lebih cepat. Manajemen rantai pasokan atau supply chain merupakan sistem perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau APS. Sistem manajemen rantai pasokan secara luas merupakan pendukung keputusan dan alat perencanaan operasional. Mereka memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola operasi logistiknya menggunakan penggunaan paket seluruh sistem terintegrasi. Nah, itulah intinya ya. Jadi saling terintegrasi semuanya. Nah, untuk membantu menentukan produksi operasional dan persyaratan persediaan agar efektif, sistem ini bergantung pada keakuratan dan sifat waktu nyata. Jadi akurat dan real time, itulah dia ya. Dari data yang dimasukkan ke dalam sistem, perencana kemudian dapat melakukan analisis dengan bagaimana jika berdasarkan pesanan pelanggan atau potensial terbaru, kemampuan manufaktur, disposisi inventoris. Mereka mengandalkan algoritma yang tepat yang tertanam dalam sistem untuk mendapatkan solusi yang bermanfaat. Oh, itu dia ya. Strategi jaringan sistem terdiri dari berbagai alat pengambilan keputusan strategis dan bukan operasional. Jenis khas dari paket ini adalah ukasi pusat distribusi yang berupaya untuk mengoptimalkan jumlah dan lokasi dalam jaringan distribusi perusahaan. Sistem ini memungkinkan untuk menganalisis data menggunakan berbagai algoritma
untuk sampai pada solusi optimal untuk suatu situasi tertentu. Misalnya, masalah yang mungkin untuk menetapkan lokasi optimal untuk membuat suatu produk di dalam jaringan lokasi yang tersebar di wilayah geografi yang luas. Sistem ini akan memungkinkan analisis biaya sumber bahan baku, biaya persediaan, kapasitas produksi, dan biaya transportasi. Elemen biaya akhir dipertimbangkan adalah biaya sistem informasi. Biaya ini dapat mewakili berbagai dan persyaratan komunikasi, mulai dari pemrosesan hingga memuat daftar perakitan. Mereka mungkin sistem manual, tetapi lebih cenderung terkomputerisasi. Biaya-biaya ini kurang mudah direpresentasikan secara geografis, karena tingkat perubahan sistem informasi yang cepat, dan karena biaya dapat sangat bervariasi, tergantung pada tingkat teknologi yang diperkenalkan. Semakin tinggi jumlah depot dalam operasi logistik, semakin tinggi biaya sistem informasi. Oh gitu ya, ini ada gambarnya ini. Inilah sistem cost, ini jumlah depot. Semakin banyak di sini kita lihat dari 1 sampai 12, maka biaya operasi menaik terus. Oh gitu ya, jadi semakin banyak depotnya, semakin besar biayanya. Selanjutnya ada yang disebut e-procurement. Adalah bagian dari perdagangan bisnis to bisnis atau B2B yang dilakukan di internet, di mana pembeli melakukan pembelian langsung dari pemasok melalui situs web mereka dengan menggunakan perangkat lunak atau melalui e-market, e-hub, dan pertukaran perdagangan. Internet dapat merampingkan dan mempercepat pesanan pembelian dan proses transaksi dari perusahaan. Manfaatnya termasuk biaya transaksi yang lebih rendah terkait dengan pembelian. Nah ini dia ya, jadi sering kita lihat kita di Indonesia, kita mencari mesin, kita bisa membuka website eBay, ataupun ada website sering untuk produk-produk Cina, Banggood namanya. Itu bisa kita beli di Medan ini, dan kita tidak perlu langsung ya, bahkan kita sebelum membeli bisa meminta mereka mengirimkan video demo dari barang tersebut. Ya itulah kemudahan yang kita lihat sekarang ini. Nah, e-marketplace, pasar elektronik atau hub elektronik, mengkonsolidasikan barang dan jasa pemasok di satu situs internet seperti katalog. Misalnya e-hub untuk MRO mencakup katalog gabungan dan beragam pemasok yang memungkinkan pembeli untuk membeli barang dan jasa bernilai rendah dengan biaya transaksi yang relatif tinggi, lebih murah, efisien melalui internet. E-hub untuk barang jasa dan langsung serupa dalam hal menyatukan kelompok-kelompok pemasok. Pasar elektronik, nah ini ada Ariba katanya ya, tapi banyak sekarang ini. Nah, warehouse management system, sistem manajemen pergudangan. Sekarang ini sudah banyak kita ketahui ya, aplikasi atau apapun itu ya, banyak sekali yang mengatur pergudangan ini. Nah, kita lanjut di sini ada order masuk, ada pengaturan mengenai labor tenaga kerja, ada pengaturan optimasi gudang, ada pengaturan labeling dan packaging, ada order tracking, juga ada pengaturan dalam yard manajemen atau bongkar muat ini ya, bongkar muat. Nah, fitur-fitur warehouse management system ini melalui pesanan menambahkan, ini udah pernah kita bahas ya, sistem manajemen transportasi juga diatur, pengaturan bongkar muat dan sebagainya. Nah, ada lagi EDI, Electronic Data Interchange. Nah, yang digunakan adalah ANSI,
American National Standard Institute, dan ISO, International Standard Organization. Jadi sudah ada kode-kode yang dibuat secara internasional. Nah, ada identifikasi melalui radiofrekuensi. Ini sering menggunakan barcode, ya. Sering. Jadi orang menembak barcode-nya saja sudah muncul data apa itu barang. Nah, kita lihat lagi. Di sini sebagai contoh ya, seorang pengecer dapat membedakan antara 3 karton produk yang sama dan tahu bahwa satu berada di gudang di Asia, satu di toko, satu di angkatan laut, yang akan mempercepat lokasi produk, pengiriman dan pengisian ulang. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini dia diketahui ya melalui frekuensi radio. Nah, ini ada di kapal laut. Ada dia menyisikan gudang, ya dengan frekuensi radio bisa terhubung semuanya. Ada beberapa keunggulannya. Satu, keamanan yang jelas, mampu mengidentifikasikan barang. Nah, ada namanya identifikasi otomatis, mengacu kepada berbagai teknologi yang digunakan untuk membantu mesin mengidentifikasikan objek tanpa perlu manusia. Waduh, itulah ya, dia bisa menggunakan simbol-simbol barcoding ya, jadi ini semua menghemat waktu. Nah, sistem kode batang atau barcode terdiri dari 3 komponen. Satu, kode perangkat, kode barang itu perangkat, pembaca dan perinter ya. Inilah barcode. Inilah ya contohnya barcode. Aturan. Jadi ada banyak jenis kode batang, tidak semuanya terdiri dari simbol linear. Yang paling umum ditemukan di dunia pengendalian persediaan, misalnya tipe linear daripada kode batang, pola 2 dimensi, matrik dan kode batang. Nah, inilah dia ya, simbologi, aturan struktur kode batang, seperti aturan bagaimana kalimat bahasa Inggris disusun untuk huruf besar dan huruf kecil, dan untuk tanda baca aturan yang sama mengatur kode batang. Aturan ini diatur dalam simbologi, seperti halnya ada bahasa yang berbeda, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, Rusia, Jepang, dan Cina. Ada simbologi yang berbeda. Simbologi umum yang ditemukan di dunia inventaris adalah kode 39, kode 128, interleaf 2 dari 5, dan UPC. Simbologi seperti tipografi dengan set karakter yang berbeda dan karakter pencetakan yang terpisah. Beberapa teknologi simbologi hanya menampilkan angka. Beberapa memiliki angka, alfabet huruf besar dari A sampai Z dan karakter khusus terbatas. Lainnya memiliki alfabet huruf besar dan kecil A sampai Z, AZ, angka dan berbagai karakter khusus. Beberapa simbologi hanya memungkinkan untuk sejumlah karakter dalam suatu pola, sementara yang lain memungkinkan untuk pesan panjang variabel. Perbedaan dan simbologi berkelanjutan. Kode datang dapat berupa diskrit dan kontinu atau kontinu. Jadi kalau dia diskrit, ya, diskrit itu artinya putus-putus. Nah, kita lihat di sini, ada yang putus, ada yang nyambung, ya. Kode kontinu, spasi, tidak ada celah antara satu karakter lainnya. Ada puluhan simbol kode batang, ya, banyak. Inilah dia, karakter, interkarakter gap. Ini yang bersifat keterlanjutan. Nah, mulai dari bar ada kosong. Nah, itulah dia ya.
Nah, ini ada tugas kalian ya, nomor 1 sampai 5 kalian jawab, nanti kirim, masukkan ke grup WA kita. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.